Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah graf dari tugas akhir semester 3 dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi SPD MSI dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Nama saya Alvin Abdillah dari kelas TI 19D4. Sejarah graf dimulai dari permasalahan jembatan Koningsberg yang merupakan teka-teki lama mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang terbentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau tanpa melewati jembatan 2 kali. Euler berpendapat bahwa tidak ada jalan semacam itu. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan, namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori graf. Seperti yang digunakan dalam teori grafik istilah tidak mengacu pada grafik data, seperti grafik garis atau grafik batang. Sebaliknya, ini mengacu pada sekumpulan simpul, yaitu titik atau simpul, dan tepi atau garis yang menghubungkan simpul. Bila dua simpul digabungkan lebih dari satu tepi, grafiknya disebut multigraf. Grafik tanpa loop dan paling banyak satu tepi antara dua simpul disebut grafik sederhana, kecuali dinyatakan lain. Grafik diasumsikan mengacu pada grafik sederhana. Bila setiap simpul dihubungkan oleh ujung ke setiap titik lainnya, grafik disebut grafik lengkap. Bila sesuai, arah dapat diberikan ke masing-masing ujung untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai grafik terarah atau graf. Masalah di Koningsberg atau Seven Cross Point on Prague River. Leonhard Euler adalah seorang ahli matematika yang mencoba untuk memecahkan teka-teki tersebut dan lebih dikenal dengan masalah jembatan Koningsberg. Terdapat 7 buah jembatan yang dapat dihubungkan 2 pulau dan juga sebuah sungai, seperti gambar 1 pada di bawah ini. Lalu urban planning problem. Dalam mencari solusi tersebut, Euler, seorang matematika tersebut, mencoba metode dari masalah ini adalah dengan membentuk model dari jembatan Koningsberg yang dikenal dengan multigraf, diperlihatkan pada gambar 2 di bawah ini. Pada multigraf disebut memiliki 2 elemen, yaitu himpunan vertex titik atau node dan himpunan edge garis yang saling menghubungkan garis antar vertex. Titik-titik yang diberi label X, Y, Z, dan W pada gambar 2 itulah yang disebut vertex. Dan dengan garis saling menghubungkan antara titik itulah yang disebut dengan edge. Pada sebuah multigraf, Euler telah membuat sebuah aturan yang dapat dipakai dalam mencari solusi pada jembatan Koningsberg. Sehingga aturan ini disebut dengan sebutan Eulerian path yang berbunyi: andai kita mempunyai sebuah multigraf untuk beberapa pasang vertex, sehingga akan terdapat sebuah path lintasan di antara vertex tersebut. Multigraf tersebut memiliki Eulerian path, dan jika terdapat 0 atau 2 vertex tersebut, maka banyak edge yang meninggalkan vertex tersebut akan berjumlah ganjil. Pada multigraf jembatan Koningsberg tersebut memiliki 4 vertex, dan pada keempat vertex tersebut memiliki edge sehingga meninggalkan vertex yang berjumlah ganjil. Maka Eulerian path tersebut tidak dimiliki pada multigraf jembatan Koningsberg. Multigraf yang ditunjukkan pada gambar 3 tidak memiliki panah, sehingga disebut dengan undirected graph atau graf tak berarah. Sehingga disebut dengan directed graph atau graf berarah adalah multigraf yang memiliki panah yang ditunjukkan pada gambar 4. Di bawah ini ada gambar 3 merupakan graf tak berarah, dan gambar 4 merupakan graf berarah karena memiliki tanda panah. Bisa didefinisikan, sebuah simple graph atau undirected graph adalah pasangan dari G sama dengan V atau E, di mana V merupakan himpunan berhingga dari elemen yang disebut vertex, dan E merupakan sebuah relasi yang irrefleksif dan simetri pada V. Pasangan berurutan pada E disebut edge dari graf yang berurutan. Jika lebih spesifik, bisa dikatakan bahwa edge E adalah antara U dan V, dan juga V dan U, dan dikatakan bahwa U adjacent ke V. Lebih jauh, dengan dapat dikatakan bahwa E insiden ke U dan juga V. Karena E simetri, maka kita dapat menotasikan E sebagai pasangan tak berurutan U dan V. Pemecahan oleh Euler hasil dari teka-teki jembatan Koningsberg berdampak sungguh luar biasa pada ilmu pengetahuan. Dari teka-teki tersebut sangat berguna dan telah membuka jalan bagi terciptanya teorema baru yang disebut teorema graf. Pada teka-teki 7 jembatan Koningsberg menghasilkan solusi permasalahan
dengan dapat diperolehnya melalui dianalogikannya setiap jembatan sebagai sisi dan setiap daratan yang diperoleh sebagai simpul pada graf, sehingga dapat terbentuknya graf yang lengkap. Dengan memperhitungkan derajat dalam graf dari setiap simpulnya, maka dengan menggunakan metode seperti yang telah diungkapkan dalam pembuktian di atas, kita akan dapat mengetahui apakah graf tersebut merupakan suatu lintasan di mana setiap sisi dilalui hanya satu kali saja. Lalu pemecahan oleh Euler pada teka-teki 7 jembatan Königsberg menghasilkan solusi permasalahan dengan dapat diperolehnya melalui dianalogikannya setiap jembatan sebagai sisi dan setiap daratan yang diperoleh sebagai simpul pada graf, sehingga dapat terbentuk graf yang lengkap. Dengan memperhitungkan derajat dalam graf dari setiap simpulnya, maka dengan menggunakan metode seperti yang telah diungkapkan dalam pembuktian di atas, kita akan dapat mengetahui apakah graf tersebut merupakan suatu lintasan di mana setiap sisi dilalui hanya satu kali saja. Fakta bahwa teorema graf yang dihasilkan oleh Euler telah menyelesaikan masalah berdasarkan teka-teki pada jembatan Königsberg yang dinyatakan hubungan tersendiri antara jaringan spasial seperti jalur transportasi pada graf dalam memodelkan jaringan spasial sebagai ada beberapa tambahan, yaitu selain simpul dan sisi adalah biasanya diberikan sebuah nilai selaku bobot berupa panjang atau satuan ukuran nilai lainnya yang dinyatakan kuantitas segmen jalan yang diawali oleh sisi pada graf tersebut. Maka selanjutnya kita dapat mencari suatu rute pada jaringan spasial tersebut, yaitu menggunakan sarana atau beban yang minimal seperti pada solusi teka-teki tukang pos Cina. Seperti pada gambar 6, berat minimum matching sempurna dari graf lengkap K. Selanjutnya ada teori graf database. Dalam komputasi, database graf adalah database yang menggunakan struktur grafik untuk query semantik dengan node, edge, dan property untuk mewakili dan menyimpan data. Mengambil data dari database grafik memerlukan bahasa query selain SQL yang dirancang untuk memanipulasi data dalam sistem relasional, dan oleh karena itu tidak dapat secara elegan menangani pelacakan grafik. Grafik database didasarkan pada teori grafik dan menggunakan node, edge, dan property. Node mewakili entitas seperti orang, bisnis, akun, atau item lainnya untuk dilacak. Mereka kira-kira setara dengan catatan, relasi, atau baris dalam database relasional, atau dokumen dalam database dokumen. Edge juga disebut grafik atau hubungan, adalah garis yang menghubungkan node ke node lain. Mereka mewakili hubungan di antara mereka. Pola muncul saat memeriksa koneksi dan interkoneksi node, property, dan edge. Edge adalah konsep kunci dalam database grafik, mewakili abstrak yang tidak langsung diimplementasikan di sistem lain. Dan yang terakhir adalah property. Property merupakan informasi yang sangat bagus untuk node. Misalkan, jika Wikipedia adalah salah satu simpul, mungkin terkait dengan properti seperti situs web, materi referensi, atau kata-kata yang dimulai dengan huruf B, bergantung pada aspek Wikipedia mana yang sesuai dengan database tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.